Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana Pancasila memegang beberapa peranan penting di Indonesia, antara lain sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan menjadi solusi bagi masalah bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai pondasi dalam berdirinya bangsa Indonesia untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Nah, apa sih masalah-masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini? Pertama, kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia menempati angka 10,19%. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan tempat tinggal mereka yang terlihat kumuh. Di Jakarta, kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana tidak layaknya tempat mereka tinggal. Kedua, korupsi. Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin merajalela. Contohnya, mantan Menteri Juliari Batubara yang menggelapkan dana bantuan sosial untuk korban terdampak COVID-19. Ketiga, penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum di Indonesia dikatakan lemah karena banyaknya kasus yang tidak terasa adil untuk beberapa masyarakat. Hukum di Indonesia bisa dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang artinya hukum akan tampak biasa saja bagi orang yang berkuasa atau memiliki uang, dan terasa sebaliknya untuk orang kelas menengah ke bawah. Keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri terjadi karena adanya prinsip untuk apa bersekolah tinggi-tinggi. Pada akhirnya, kita akan kembali ke dapur. Prinsip ini banyak sekali terdengar di kalangan orang-orang yang memiliki pola pikir yang rendah. Karena hal ini, jika orang yang sudah kaya, maka orang itu akan tetap kaya. Sedangkan bagi orang miskin, maka orang tersebut akan tetap miskin. Kelima, pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi. Bahkan, banyak para sarjana yang menganggur setelah lulus kuliah. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang ada saat ini? Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Dalam berpolitik tidak ada yang namanya bagi-bagi kekuasaan. Alangkah baiknya kalau kekuasaan dikembalikan kepada masyarakat luas, sehingga ketika terjadi suatu masalah, maka semuanya akan ikut membela bangsa ini. Ketiga, pemerataan keuangan yang tidak adil terjadi akan memicu ledakan pergerakan masyarakat pada profesi tertentu, di mana mereka melakukan segala macam hal untuk hidup yang lebih kaya raya. Yang ketiga adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan seperti sarana dan prasarana haruslah rata antara masyarakat kota maupun masyarakat daerah terpencil sekalipun. 4. Pemerataan pengetahuan dan wawasan. Diharapkan bahwa keterbukaan informasi dari pihak pemerintah dan swasta agar masyarakat bisa mengetahui informasi yang baik dan benar. Yang kelima, pemerataan pekerjaan. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, maka waktu yang digunakan akan tidak terasa sia-sia. Pancasila juga memiliki beberapa strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain, serta bertoleransi dalam beragama. Setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia diartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merupakan saudara tanpa memandang suku, ras, agama, maupun adat istiadat atau kebudayaan mereka. Jadi rakyat Indonesia merupakan satu, yaitu bangsa Indonesia. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pengambilan keputusan hendaknya harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja, yang kemudian hari akan menimbulkan masalah. Sila kelima, yaitu kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, bersikap adil terhadap sesama, menghargai serta menghormati hak-hak orang lain. Jadi itulah tadi video pembahasan tentang Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa. Terima kasih.